Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hidayatullah dari kelas 11 MIA 4. Di kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu khalifah dari Bani Umayyah, yaitu Abdul Malik bin Marwan. Untuk itu, saya sudah membagi beberapa poin dalam membahas khalifah tersebut. Yang pertama adalah biografi. Perlu diketahui bahwa Abdul Malik bin Marwan itu lahir pada tahun 646 Masehi, tepatnya di Madinah, Jazirah Arab. Kemudian ayahnya bernama Marwan al-Hakam dan ibunya bernama Aisyah binti Muawiyah bin Al-Mughirah, dan beliau wafat 8 Oktober 705 Masehi. Kemudian saya akan membahas kepribadiannya. Beliau ini lahir di masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Dia tumbuh di Madinah sebagai pribadi yang soleh dan zuhud. Ayahnya adalah seorang sekretaris dan tangan kanan dari khalifah. Abdul Malik juga menyaksikan terbunuhnya Utsman bin Affan pada tahun 659 Masehi. 6 tahun kemudian Abdul Malik diangkat sebagai pemimpin perang untuk melawan kekuasaan Romawi Timur oleh Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan, dan kemudian kembali di Madinah untuk mendampingi ayahnya yang sudah menjadi gubernur. Setelah itu saya akan membahas lagi awal kekhalifahannya. Di awal kekhalifahannya, walaupun Syria dan Mesir sudah di dalam kendali Bani Umayyah, tetapi beberapa kawasan masih meyakini kedaulatan dari Abdullah bin Zubair. Pada saat kenaikan tahta Abdul Malik, beberapa pos penting diduduki oleh keluarganya. Yang pertama, Muhammad bin Marwan diutus untuk melawan Qais di Mesopotamia hulu. Yang kedua, Abdul Aziz menjabat sebagai gubernur Mesir untuk menjaga perdamaian di Afrika Utara. Demi menyatukan kembali kekhalifahan, Abdul Malik menghendaki untuk mengambil kembali Irak karena daerah tersebut termasuk dalam daerah yang terkaya, namun banyak rintangan yang harus dilalui. Yang pertama adalah melawan para keturunan dari Ali, tepatnya di pertempuran Ainul Wardah. Kemudian sebanyak 60.000 pasukannya kalah dalam perang Hazir. Kemudian Muhtar As-Saqafi, salah seorang penguasa tunggal Irak, berhasil dibunuh oleh Mus'ab bin Zubair. Kemudian pada tahun 689 atau 690, Abdul Malik berusaha mengirim kembali pasukan untuk memenangkan Irak, tetapi terpaksa bertolak ke Damaskus lantaran salah seorang kerabatnya bernama Al-Ashidak memberontak. Kemudian Al-Ashidak pun dihukum mati. Setelah itu saya akan membahas beberapa peristiwa-peristiwa penting dan kebijakan yang dia gunakan. Yang pertama adalah berhasil mengalahkan Zubairi dan memenangkan Irak. Yang kedua, mengukuhkan kawasan Irak dan Timur dan menghancurkan para pemberontak. Yang ketiga, perang dengan Romawi lantaran Romawi mengeluarkan mata uang yang bergambarkan Yesus atau Isa. Kemudian adapun kebijakan yang dilakukan adalah menghilangkan dana pensiun untuk para veteran, menambahkan mata uang dinar yang bertuliskan ayat Al-Quran dan tahlil. Yang ketiga, menyebarkan Islam di wilayah Romawi. Yang keempat, mengganti bahasa Mesir dan Koptik menjadi Arab atau yang biasa dikenal dengan Arabisasi. Yang kelima adalah menerjemahkan buku-buku Persia dan Romawi ke dalam bahasa Arab. Kemudian saya akan membahas lagi akhir dari kekhalifahannya.
di masa-masanya yang terakhir pengukuhan kekuasaan berlangsung damai dan makmur, tetapi ada sedikit hambatan dalam pemilihan pewaris karena diketahui bersama bahwa Abdul Aziz dia adalah seorang putra mahkota kedua, tetapi Abdul Malik bin Marwan sendiri menginginkan putranya yang bernama Al-Wahid yang naik tahta. Tetapi Abdul Aziz sendiri tidak ingin melepaskan statusnya sebagai putra mahkota kedua. Alhasil perselisihan pun berakhir setelah Abdul Aziz meninggal dunia pada Mei 705 Masehi dan Abdul Malik mangat 5 bulan setelahnya atau tepatnya di bulan Oktober, kemudian digantikan pun oleh anaknya bernama Al-Walid. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.